Halo semuanya. Em, Kita reading tarot lagi, love reading, fun reading, just for fun. Kalau ada hal-hal yang positif, yang bermanfaat, kamu jadiin petunjuk yang mungkin bisa bikin kamu jaga-jaga menghadapi sesuatu ya tentang love life-nya kamu gitu. Sekarang kita pembacaan kartu, pick a card, pick a pile, pilih kartu, tapi energinya general ya, general reading, jadi menarik energi banyak orang, bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang mungkin cocok sama kamu ya. Energinya juga bisa terbalik, bisa vice versa, bisa energi kamu, bisa energinya dia, jadi sesuaikan aja dengan situasi kamu gitu. Kalau mau pembacaan tarot pribadi buat keperluan pribadi, energi yang lebih personal, itu lebih baik personal reading, hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. Kayak gitulah. Oke. Sekarang judul atau tema dipilih kartu di video ini. Judulnya energi kamu dan dia di tahun 2021 ya. Kita bakalan clarify energinya kamu sama orang yang kamu fokuskan buat tahun 2021 gitu. Aku udah siapkan 3 deck, 3 tumpukan kartu. Pilih sesuai intuisi, sesuai kata hatimu. Tapi saran aku lihat-lihat setiap isi pile kartu, karena bisa aja energi kamu tuh di beberapa pilihan yang gak kamu pilih, karena namanya juga menarik energi banyak orang. Ini general, jadi energi kamu bisa random, bisa ngacak di beberapa pilihan. Oke. Pilihan pertama ini decknya ya. Oke. Ini pilihan pertama, ini pilihan kedua. Oke. Dan ini pilihan ketiga. Nih, kelihatan nggak? Jadi ini pilihan pertama, deck 1, tumpukan pertama. Ini pilihan kedua, deck 2, tumpukan kedua. Oke? Dan ini deck 3, pilihan 3, tumpukan kartu ketiga. Oke? Yang butuh waktu lama buat milih, pause aja videonya ya. Tapi yang udah ready, kita mulai aja dari pile 1, kemudian ke pile 2, lalu ke pile 3. Kayak gitu ya. Oke, cus. Aku simpan dulu ini. Ya. Oke. Ini dia kartunya ya. Kita mulai dari pile 1, pilihan pertama dari deck 1 ini. Oke? Aku shuffle kartunya. Energi kamu dulu ya. Baru energinya dia. Oke? Wow. Oke, aku ambil yang loncat ini. Ada no place like home. Oke. Ya. Kemudian yang loncat ini ada deep knowing. Kemudian ini ada here and now. Lalu ada look up. Oke. Kemudian ada never ending story and why ya. Oke. Sekarang untuk yang di kanan,
untuk dia ya, energinya dia yang kamu fokuskan. All that leaders, okay. A change in the wind. Okay. Milk and honey. Okay. Truth be told. Okay, dan bread yen. Okay. Jadi di tahun 2021 ya, aku bacain kamu dulu deh. Energi kamu sama dia ya. Buat kamu yang milih pilihan pertama, di tahun 2021 kamu tuh ngerasa perasaan kamu ya makin dalam untuk dia ya. Kamu tuh ngerasa sepertinya banyak hal yang ingin kamu tahu tentang dia. Kamu merasa kalian belum selesai. Kamu merasa kamu sama dia belum berakhir. Jadi mau ada konflik atau kalian terpisah gitu, kamunya ngerasa dia gak benar-benar hilang dari hidup kamu. Atau ya cerita kalian belum berakhir, kisah kalian belum berakhir, kamu merasa seperti itu gitu. Dan kamu selalu ada rasa ingin tahu tentang dia tuh kayak gini karena apa ya, dia begitu karena apa ya. Nah, kamu bertanya-tanya, jadi kamu tuh mungkin menganalisis semua satu persatu. Bisa kamu rajin mata-matain dia, atau kamu kepoin dia terus gitu. Setidaknya kamu berpikir kalau orang yang kamu fokuskan ini mungkin gak sepenuhnya salah. Jadi ya kamu menganalisa gitu, menganalisis apa yang terjadi sama orang yang kamu fokuskan ini gitu. Dan aku ngerasa kamu menganggap dia itu seperti apa ya, orang yang memang kamu inginkan gitu. Kamu ngerasa memang dialah orang yang mampu menaklukkan hati kamu. Mungkin kamu merasa dia itu seperti soulmate-nya kamu, atau kamu merasa dia adalah twin flame-nya kamu gitu. Soalnya di sini energi kamu tuh jor-joran banget sama dia. Mungkin kamu sebelumnya mencoba untuk mengelak, untuk deny rasa itu, untuk nolak rasa itu. Kamu juga ingin menghindar, mungkin kamu mau menyerah, tapi tiba-tiba kayak Tuhan dan semesta membuat kamu seolah-olah ingin fighting lagi gitu dalam koneksi ini, pengen berjuang lagi gitu. Seenggaknya kamu mempertahankan cinta itu buat dia di tahun 2021, karena kamu tuh kayak gak semangat atau ngerasa hidup kamu tuh hampa banget tanpa orang ini. Jadi sesakit apapun atau perih bagaimanapun juga ya, kamu merasa ini orang belum berakhir sama kamu gitu. Dan kamu bertanya-tanya, kenapa ya? Kenapa dia yang selalu ada di hati aku, di pikiran aku? Nah, kamu selalu bertanya-tanya seperti itu. Jadi ya kamu merasa enggak sebuah kebetulan juga dia hadir di hidup kamu. Jadi ya kamu mulai fighting lagi, energi kamu mulai bangkit lagi untuk orang ini gitu. Sedangkan dia ya, dia tuh di tahun 2021 dia tuh kayak orang yang energi bapernya luar biasa gitu. Jadi orang yang kamu fokuskan di tahun 2021 itu kayak mencoba apa ya, lebih banyak healing, lebih banyak menyendiri, lebih banyak berpikir, menimbang-nimbang,
dan baper-baperan gak jelas gitu loh. Jadi dia itu seperti orang yang dia nggak punya kekuatan gitu untuk menghadapi kamu, untuk menghampiri kamu gitu. Jadi lebih banyak menyendiri, terus ya berimajinasi, menghayalkan kamu, seolah-olah kamu tuh masih ada di sisinya, seolah-olah kamu tuh ada di kehidupan dia gitu. Jadi dia sering baper-baper gitu tahun depan, tahun 2021, dia sering baper-baperan sama kamu tapi pasif gitu. Aku ngeliat seperti itu. Karena di sini tuh ada yang hubungannya nggak jelas ya, hubungan kamu sama dia ini ada yang nggak jelas. Aku lihat kayak gitu. Soalnya ada yang belum menyatakan hal yang sesungguhnya, ada yang belum bilang seberapa besar perasaan itu sama kamu. Nah, mungkin ya dia ini juga pengen nyampein unek-unek ke kamu, pengen ngomong sama kamu tentang perasaannya dia gitu. Kalau kamulah yang udah bikin dia mellow kayak gitu. Ya mungkin kamu ngeliat dia kayaknya dia baik-baik aja, dia nggak peduli sama kamu, tapi dia tuh rapuh banget sekarang. Apalagi tahun 2021 ya, bapernya luar biasa, mellownya dia tuh luar biasa banget gitu. Karena ya kamu tuh kayak titik terang dalam hidupnya, kamu ngasih penerangan dalam hidupnya, tapi kamu nggak ada ya. Dia menjadi orang yang nggak semangat. Jadi energi mirroringnya juga ada ya di antara kalian. Kamu nggak bersemangat, dia pun nggak bersemangat gitu ya. Jadi ini tuh memang banyak unek-unek yang dia simpan, tapi tahun 2021 dia kayak pengen nyampein itu semua. Karena nyes banget gitu hati gue belum nyampein perasaan yang gede ini, rindu yang gede ini, dan ya pengen ngasih tahu sebenarnya gue kayak gini karena gini loh, gue kayak gini karena gitu loh. Nah begitu-begitu sih, pengen klarifikasi banyak hal dia sama kamu. Dia kayak utang penjelasan sama kamu ya. Oke. Sekarang kita lihat tarotnya. Nah, ini ada kartu Queen of Swords. Oke. Ada kartu Strength. Six of Pentacles. Page of Swords. Oke. Page of Wands. Page of Cups. Ya. Terus tarotnya ini dia. Oke, ini ada kartu The Tower, ada The Emperor, ada The Lovers, Ten of Cups, Four of Wands, King of Cups. Oke. Di sini yang kuat energi Aries, Gemini, Pisces, Cancer, Scorpio, Leo, Aquarius, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo, Aries udah ya, Sagittarius juga ada sih di sini. Itu dia. Jadi kalau kamu tuh di tahun 2021 mungkin kamu semakin gencar kepoin dia ya. Kamu banyak cari tahu tentang dia. Aku ngerasa gitu. Karena kamu juga introspeksi diri sih menurut aku. Kamu nggak mau sepenuhnya menyalahkan dia. Kamu kayak ngerasa ya, aku juga kayaknya punya kesalahan deh. Aku kayaknya juga harus perbaiki diri deh. Terus kamu banyak bertanya-tanya, ini orang tertutup banget deh. Nah, kamu jadi sering kepoin dia.
kamu kepoin media sosialnya, kamu makin rajin nonton tarot, kepoin zodiaknya, kamu kepoin pilih kartu, begitu, ya kan? Jadi semakin spiritual juga sih kamu di tahun 2021. Terus ya, kamu merasa dia masih membutuhkan kamu gitu, dan kamu nunggu kabar dari dia. Jadi aku rasa kamu nggak mau langsung mulai duluan sih, kamu lebih kayak nungguin kabar dia sambil ngepoin dia gitu. Sedangkan dia di tahun 2021 ya dia gengsi juga gitu untuk ngomong sejujurnya sama kamu. Dia ada perasaan malu kalau memang dia buat kesalahan gitu ya. Dia tuh tertutup sih menurut aku, dan tahun 2021 dia makin sensitif menghadapi kamu ya. Dia tuh takut kalau aku ngelakuin ini, respon kamu gimana. Kalau aku ngelakuin itu, respon kamu kayak gimana. Jadi dia pendam semuanya sendiri gitu. Dia baper luar biasa sama kamu di tahun 2021. Karena dia ini kayak udah nyimpan banyak hal dalam hatinya yang mau dia sampaikan sama kamu tapi belum tersampaikan. Jadi orang ini overthinking, dan dia tuh kayak apa ya, karena dia perasaannya ke kamu aja, kamu jadi ketarik gitu ke dia energinya. Energi kamu tuh jadi terkoneksi terus sama dia, terutama yang jiwanya mirror di sini. Aku ngelihat ini energi twin flame yang kuat ya. Jadi kamu nggak sepenuhnya mau menyalahkan dia gitu. Kamu ngerasa ya aku juga kayaknya perlu bercermin deh, aku perlu berkaca deh dengan dia. Aku juga punya kesalahan. Nah, kamu ngerasa begitu. Jadi aku lihat juga ini kamu sama dia adalah dua sosok yang kembar jiwanya, kembar visi misinya, dan kembar unek-uneknya gitu. Dia merasa bersalah sama kamu, dia pengen mengatakan banyak hal tentang isi hatinya ke kamu pun kayak gitu. Jadi ya, kamu pun ada rasa seperti ya ngerasa bersalah juga sama dia. Karena kan di sini ada yang tiba-tiba boom gitu, ngilang, atau tiba-tiba nggak komunikasi. Jadi sebenarnya pengen saling memaafkan, pengen saling ngomong kebenaran tentang hati ini gitu. Jadi ya, aku rasa karena di sini twin flame, energinya mirror, harus ada yang mulai duluan kalau mau satu lagi taking action ya. Jadi jangan ini loh, jangan bawa ego. Karena kalau kita bawa egonya kita, itu egonya kita yang menang, bukan relationship ini. Jadi kalau mau memenangkan sebuah kisah cinta ya, ego itu harus diturunkan gitu. Terutama yang mungkin ngerasa kayaknya kesalahan gue udah fatal banget deh. Nah, itu kayaknya yang pengen banget langsung datang duluan. Begitu ya. So inilah energi kamu sama dia di tahun 2021 ya. Aku rasa ini aja pile 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Oke, guys. Kita lanjut ke pilihan 2 ya. Pilihan 2, pile 2, deck 2 yang kartu ini tumpukannya ya. Oke, aku shuffle kartunya, energi kamu dan dia 2021. Kamu dulu ya. Oke. Ada kartu focus. Oke. Simplicity. Hehe. Love. Illumination.
leadership, stand still. Oke, sekarang energi dia. Fulfillment. Stillness. Wah. Freedom. New beginnings. Miracle. Thriving. Oke, thriving ya. Jadi energi kamu tahun 2021 ya. Kalau aku lihat kamu tuh tahun 2021, kamu nggak mau ribet lagi sama nih orang ya. Kamu tuh mau yang simpel-simpel aja, kayak ya lo mau, ayo, nggak mau ya udah bubar gitu. Jadi kamu mau hal yang sederhana, simple, dan nggak bertele-tele dengan dia. Karena apa? Mungkin kamu punya fokus yang lain ya. Kamu punya fokus yang lain di tahun 2021. Bisa kayak kamu mau fokus sama karir, studi kamu, atau keuangan kamu, bisnis, ya anything. Mungkin kamu punya suatu prioritas selain dia. Jadi karena kamu punya banyak prioritas ya, bisa juga memang kamu tuh ada cadangan lain ya. Jadi kamu ngerasa sama dia tuh ya udah, kamu mau silakan, nggak mau juga nggak apa-apa, kamu ngerasa gitu. Cuma ketika kamu ngerasa kamu punya kendali atas diri kamu merasa kamu tuh bisa tanpa dia, kamu merasa kamu tuh bisa ngelakuin A, B, C sampai Z tanpa dia, tapi kamu stuck gitu. Udah berusaha nih, gue fokus kerja nih, gue fokus belajar, fokus bangun keuangan gue, bisnis gue. Nah, mungkin ada yang ngerasa gitu, tapi stuck gitu. Jadi kayak kamu ngerasa, kok kalau nongol lagi sih di pikiran gue, perasaan gue lagi sibuk nih. Perasaan tadi malam gue tidur langsung lelap gitu aja, tapi kok gue mimpiin lo ya. Nah, dia kayak hantu ngeghosting kamu mulu gitu. Energinya yang ngeghosting kamu, Kak, ya. Bisa vice versa gitu. Jadi, kamu seperti orang yang energinya itu stuck lagi di dia. Banyak cinta yang datang buat kamu, entah dari siapapun. Kamu merasakan banyak cinta, kebahagiaan, tapi kamu tetap ngerasa hati kamu tuh kosong karena kamu nggak sama dia gitu. Kalau dia nih ya, di tahun 2021, karena dia merasa kamu itu nggak terlalu ngerespon ya, dia ikutan diem kayak kamu. Jadi ini dua orang yang diem-diem baik tapi kehilangan gitu, tapi ngerasa ini perasaan gue kok kalau aja. Jadi ada yang merasa sosokan nih di sini. Mungkin dia nih ya, orang yang kamu fokuskan ngerasa ya, gue pengen bebas gitu, nggak usah lah berkoneksi sama lo, atau nggak usah berhubungan sama lo. Jadi kamu sama dia ini mungkin punya fokus masing-masing. Kamu fokusnya jelas mungkin ya, kalau dia fokusnya lebih kayak ya pengen bebas aja gitu. Dia merasa kamu tuh nggak ada juga, dia fine-fine aja. Dia merasa ya masih banyak yang lebih dari kamu. Dia merasa ya banyak orang lah yang bisa hidup dengan dia gitu. Dia bebas menentukan sama siapa aja dia. Jadi dia nggak mau terkendali oleh energi kamu gitu. Tapi di saat dia ingin kebebasan, dia malah kayak nggak sanggup gitu merelakan kamu gitu aja. Jadi lucu nih ya kamu sama dia. Dua orang yang pride-nya gede gitu ya, harga diri kalian tuh masing-masing tinggi gitu, tapi
Sebenarnya kan saling cinta nih. So kalau dia itu tahun 2021, dia tuh udah males juga bebas-bebas, sosokan nongkrong sana nongkrong sini, berkelana sana sini. Jadi dia tuh lebih kayak, aduh kayaknya pikiran gue baliknya sama lo lagi deh gitu. Jadi gimana nih ya? Mau balik itu gimana? Nah, gue mau datang lagi nih gimana? Dia bingung nih kak, ya. Dia mau permulaan baru dengan kamu. Dia tuh sadar gitu kalau hmm, ketika dia bawa egonya juga, dia malah tersiksa oleh ego dan pride-nya itu loh. Ego atau pride-nya itu. Mungkin di sini entah kamu atau dia sudah ada yang lain. Jadi dia kebingungan gitu untuk sama kamu lagi tuh bagaimana ya. Jadi dia cuma mengharapkan adanya keajaiban, mukjizat bisa mempertemukan dan mempersatukan kalian, begitu. Jadi ini ciri-ciri orang yang lepas tangan, lari dari kamu begitu aja mungkin. Sosokan bisa tanpa kamu padahal nggak bisa. Gitu. Dan aku merasa dia tuh harus mengumpulkan banyak energi yang jor-joran untuk bisa memperjuangkan kamu lagi gitu. Bisa vice versa ya. Oke, kita lihat tarotnya. Oke, ini ada kartu Nine of Cups. Judgment. The Empress. Oke. Five of Swords. Oke. Lalu ada King of Pentacles. Knight of Pentacles. Oke. Lalu energi dia. Oke, itu jatuh. Sudah ada yang jatuh. Two of Swords. Three of Wands. Two of Cups. Oke. Eight of Cups, ya. Page of Wands dan Nine of Swords. Oke. Jadi ini energi yang kuat itu Libra, Taurus. Terus ada Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini, Capricorn, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius ya. Banyak. Oke. Jadi kamu tuh di tahun 2021 mungkin kamu ngerasa love yourself first ya. Kamu mencoba mencintai diri kamu. Kamu berusaha naikin kualitas diri kamu ya. Mungkin karena kamu udah banyak berkorban kali ya sama orang ini. Kamu udah banyak bersabar. Kamu banyak ngalah sama orang ini mungkin selama ini. Jadi kamu naikin gengsi, kamu naikin egonya kamu. Kamu berusaha self love, mencintai diri sendiri. Kamu gak mau lagi diremehkan orang ini gitu. Tapi ada titik dimana kamu tuh ngerasa ngebawa pride, ngebawa ego itu kayak sia-sia gitu. Karena semua proses mencintai diri itu seharusnya tidak boleh berlandaskan ego. Boleh sih kita mencintai diri sendiri, love yourself first, tapi jangan lebih banyak bawa ego gitu. Karena mencintai diri sendiri dan ego itu beda tipis sebenarnya, ya kan? Jadi egonya kamu di sini kayak beradu sama dia. Egonya dia kan juga luar biasa, egonya orang ini. So, aku ngerasa ini berkaitan juga kayak pile 1 ya. Kayak pilihan pertama. Cuma di sini tuh
seperti ada perbedaan di antara kamu sama dia gitu. Jadi kalau ada perbedaan gini ya, dia merasa ya kalau lo cinta sama gue, kalau lo bucinnya sama gue ya lo dong perjuangin gue. Dia ngerasa gitu. Tapi ketika dia ngerasa ya udah gak worth it sama kamu, banyak yang mau sama dia gitu, tapi dia nungguin kamu lagi di tahun 2021 karena dia tuh malam-malamnya itu nggak pernah bisa tidur tenang gitu. Dia selalu kebayang kamu seolah-olah kamu tuh bagian dari jiwanya gitu loh kak. Jadi orang ini tuh di tahun 2021 dia nungguin kamu. Dia nungguin kamu banget ya. Soalnya untuk menghampiri kamu tuh di tahun 2021 tuh udah gak mudah. Mungkin kamu tuh udah lebih wah gitu di tahun 2021, atau kamu sudah ada orang lain. Jadi dia tuh berat untuk memulihkan semuanya lagi gitu. So aku rasa ini energinya juga bisa vice versa ya, karena ini beradu ego nih kamu sama dia gitu. Mungkin dia ini orang yang mudah ngeblokir, mudah ngapus akun, tapi nyesel gitu. Jadi ya kamu mungkin udah tahu nih orang siapa, atau ini diri kamu sendiri. Makanya jangan mudah membatasi komunikasi kalau kamu masih sayang sama dia gitu. Karena ini koneksi apa ya? Koneksi belahan jiwa yang kuat antara kamu sama dia, meskipun berbeda ya. Beberapa spiritual connection gitu. Jadi kalau koneksi spiritual itu nggak memandang perbedaan, kita mau beda religion, beda suku juga, beda usia juga, beda kedewasaan, beda finansial juga ya. Spiritual connection itu nggak pandang bulu. Kamu nggak bisa memilih sama siapa kamu berkoneksi sangat kuat, karena itu semua seperti takdir yang diberikan semesta supaya kita tahu bagaimana cara kita memperbaiki diri. Kayak gitu ya. Mungkin kamu ngerasa ya dia tuh harusnya bersyukur dong, aku udah begini begitu ya. Cuma kak, kalau memang kamu selama ini banyak berbuat baik sama dia, kamu tuh ambil hikmahnya aja. Jadi gak usah terlalu menuntut dia memberikan yang sepadan kayak kamu gitu. Karena yang orang yang kamu hadapi ini egonya luar biasa ya, gengsinya parah banget gitu. Bayangin coba, dia ini udah lama hampir setiap malam susah tidur karena kamu, tapi dia nggak melakukan apa-apa gitu. Dia tuh karena gengsinya itu bener-bener apa ya, sulit dia kendalikan gitu. Cuma ketika kamu yang ngerasa sudah banyak bersabar ya, mending kamu tuh ini loh, ikhlaskan semua apa yang kamu lakukan ke dia, kamu berikan ke dia. Karena ketika kamu ngerasa nih orang harusnya begini dong sama gue, harusnya kayak gini dong sama gue, nah itu sama aja kita kayak pamrih. Jadi ikhlaskan apapun yang pernah kamu lakukan ke dia, supaya nggak terlalu rasa ego tuh naik, pride itu naik, gengsi itu naik. Karena kalau udah beradu gengsi, beradu ego ya nggak akan ada titik temunya gitu. Jadi aku sih ngerasa teruntuk kamu yang mungkin ngerasa tersakiti, ngerasa banyak effort buat dia ya, nggak usah terlalu mengungkit, gak usah terlalu menuntut dia membalas yang sepadan dengan kamu ya. Jadi ikhlaskan itu, maafkan dia meskipun dia belum nongol di hadapan kamu. Karena ketika kamu sudah merasa tenang,
dia di sana pasti tenang. Dia bisa berpikir jernih untuk melakukan action ke kamu, gitu. Dan perlu berpikir positif juga ya, kayak kenapa ya nih orang kok lelet banget, lambat ngelakuin sesuatu ke kamu ya. Ini banyak faktor sebenarnya. Bisa faktor pertama, dia tuh takut ngeganggu hidup kamu. Kalau kamu misalnya sudah ada pihak ketiga, udah ada orang lain, dia tuh takut menyakiti kamu lagi, dia takut bikin kamu kecewa, dia ngerasa serba salah gitu. Jadi ya menurut aku dia nungguin kamu di tahun 2021. Jadi ya aku rasa ini mirip kayak pile 1, cuma dia yang energinya kuat banget menunggu kamu ngasih kabar, setidaknya ngasih tahu kamu tuh bagaimana sekarang, tentang ini juga ya, kondisi kamu ada orang lain atau enggak ya, supaya dia tahu mengambil langkah ke kamu, kayak gitu ya. Oke. Aku rasa ini aja pile 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Kita lanjut ya. Pile 3, pilihan 3, deck 3, ini tumpukannya. Oke? Aku shuffle kartunya. Oke. Energi kamu sama dia. Oke. Kamu dulu. Oke, ini ada kartu foundation. Oke. Secret. Oke. Banishment. Clearance. Union. Oke. Balance. Oke. Ya. Sekarang energi dia. Initiation. Wow. Magic. Security. Rebirth. Wow, keren. Responsibility and the last manifestation. Video. Oke, jadi ini energi kamu sama dia ya. Buat kamu dulu deh, ya. Kalau kamu di tahun 2021, kamu merasa dia seperti orang yang manipulatif, kamu ngerasa dia itu menyimpan banyak rahasia, atau vice versa, kamu menyimpan banyak rahasia dari dalam diri kamu, terutama tentang perasaan ya, karena di sini ada yang hubungannya diam-diam atau cintanya dalam diam. Belum ngomong, tapi ada juga yang kayak, ya gue udah tahu lo cinta sama gue, tapi gue diam ya. Saling tahu, udah jatuh cinta, saling tahu, saling sayang, saling tahu, saling cinta, tapi diam. Mungkin situasinya nggak mendukung, mungkin ya, seperti itu. Karena ini persoalan kamu sama dia rumitnya luar biasa sih ya. Adalah di sini yang orangnya gengsian, egois, ada perbedaan pola pikir, ada yang dewasa, ada yang belum, terus ada yang masih berhubungan sama orang lain kayak gitu, masih punya pihak ketiga, keempat, ke-1000. Nah, ada yang kayak gitu menggorok-gorok kalian. Bahkan di sini tuh ada yang pakai magic ya, tapi nggak semua, tidak semua dari kalian ya. Cuma beberapa ada yang kayak digorok pakai magic, entah dari dia
entah dari siapalah gitu. Jadi hubungan ini kayak sulitnya luar biasa sih menurut aku. Jadi butuh kekuatan spiritual atau butuh kebangkitan spiritual untuk kamu sama dia bisa melawan semua situasi nggak enak ini gitu. Setidaknya supaya kalian itu nggak terlalu stres dengan koneksi antara kamu sama dia. Jadi lebih kayak mengambil poin utama koneksi ini gitu. Ini koneksinya sih spiritual banget ya, karena ada tentang union, tentang penyatuan. Jadi untuk kamu nih ya, mungkin kamu merasa kehadiran dia membuat kamu semakin spiritual, kamu tahu jati diri kamu, dan di tahun 2021 tuh kamu selesai membayar karma kamu gitu. Dia pun menyelesaikan karma. Karena di spiritual connection itu ada aja pembayaran karma. Karena kita tuh dibersihkan energi kita dari energi-energi racun yang sudah menumpuk selama ini dari masa lalu. Gitu. Jadi kamu semakin spiritual karena dia. Itu sih. Aku ngerasa di tahun 2021 kamu tuh udah gak mau buang-buang waktu untuk hal-hal duniawi, hal-hal yang gak berfaedah. Kamu tuh lebih kayak fokus sama diri kamu dan koneksi kamu sama dia gitu. Karena orang yang dituntun oleh semesta menjadi spiritual itu dijauhkan dari orang-orang yang toksik. Jadi nggak heran misalnya di tahun 2021 kamu udah males nih hura-hura, kamu udah males nongkrong, kamu udah males ngegibah sana sini. Kamu udah males ngegosip sana gosip sini. Kamu udah tahu ini teman bener atau enggak, kamu udah tahu ini orang baik atau enggak. Kamu udah bisa menseleksi siapa-siapa aja yang berhak ikut campur dalam hidup kamu dan yang nggak berhak gitu. Ya nggak usah lah soal berhak atau enggaknya, tapi setidaknya kamu tuh udah nggak mau denger omongan racun dari orang lain gitu. Dan di tahun 2021 tuh hukum tabur tuai kan terjadi gitu, direalisasikan oleh semesta dan Tuhan. Jadi kalau kamu menabur kebaikan, kamu menerima kebaikan gitu. Banyak hal baik untuk kamu kalau kamu selama ini banyak berbuat baik. Tapi kalau vice versa, ada yang berlaku buruk, ya menerima karma buruk kayak gitu. Aku lihat seperti itu. Sedangkan dia nih di tahun 2021 dia tuh memang menurut aku di awal-awal itu kayak masih memanipulasi semua rasa itu. Dia merasa gak cinta-cinta banget sama kamu. Dia merasa kamu tuh gak penting-penting banget. Karena dia melindungi dirinya dari situasi yang gak enak sama kamu. Mungkin dia merasa kamu tuh ribet. Mungkin dia merasa kamu tuh drama banget ya. Dia jaga jarak sama kamu. Dia gak mau diganggu, gak mau komunikasi. Ya begitu. Cuma namanya juga spiritual connection, terutama di sini yang merasa mirroring banget dengan dia. Kamu ngerasa dia ini mampu menerima energi spirit dari kamu. Misalnya kamu meditasi nih, kamu kirim energi positif ke dia. Itu sebenarnya kan nyampe ke dia. Kalau benar-benar ini koneksi spiritual gitu. Ya terutama yang twin flame, soulmate. Yang kuat sih energi twin flame ya. Tapi bisa juga ini soulmate kamu. Jadi kita bisa merasakan dua koneksi sama satu orang. Jadi kamu bisa merasa dia ini seperti twin flame-nya kamu bisa merasa dia ini seperti soulmate-nya kamu juga. Apalagi kalau berkonflik, kerasa banget energi twin flame-nya. Tapi ketika bersatu, dia udah berubah, dia udah menjadi orang yang lebih baik, dia tuh menjadi soulmate kamu. Karena soulmate sejati itu saling membahagiakan, gak berat sebelah lagi, gitu. Jadi kalau di tahun 2021, ya dia menerima karmanya. Dia memperlakukan kamu dengan buruk, dia dapatkan hal-hal buruk di kehidupannya. Jadi dia tuh dihajar oleh karma itu sendiri, sehingga dia berinisiatif untuk berubah.
gitu. Dia ini dapat hidayah di tahun 2021. Bisa vice versa. Kalau kamu yang berlaku buruk, kamu yang diberikan hidayah. Karena seseorang di sana mendoakan kamu, seseorang di sana sangat spiritual untuk membangkitkan jiwa kamu menjadi jiwa yang baru. Gitu. Energinya bisa terbolak-balik ya. Jadi seseorang yang sudah lebih spiritual duluan di sini berhasil mengirimkan energi positif untuk orang yang toksik ini ya. Jadi orang yang toksik ini segera nih diberikan karma oleh semesta supaya dia cepat beresin kehidupan dia di masa lalu. Dia cepat dituntun untuk lahir baru, tapi sebelum lahir baru dia harus membayar karmanya dulu. Jadi ketika dia sudah tahu karma itu menghajar dia untuk berubah ya, dia tuh berpikir positif kalau ternyata kamu yang bisa bikin dia berubah. Dan kamu pun berubah karena dia gitu. Oke, kita lihat tarotnya. Six of Cups. Okay. Ten of Swords. Knight of Wands. Eight of Swords. Strength. Seven of Pentacles. Oke, lalu orang yang dealing sama kamu. Nah, Queen of Swords, Death, okay. Knight of Pentacles, Five of Wands, okay. Five of Cups, the Fool, okay. Jadi ini energi yang kuat itu Leo sama Scorpio. Ada juga Pisces, Cancer, Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo. Lengkap, banyak ya. Oke. Jadi kamu tuh tahun 2021 kamu kangen banget sama dia. Ini orang masa lalu ya, past life. Kamu merasa kamu tahu dia itu toxic, kamu tahu dia itu beracun banget buat hidup kamu. Tapi kamu nggak pernah merasakan koneksi yang kuat sebelumnya dengan orang lain. Kamu baru ngerasain bonding, ikatan batin, ikatan perasaan yang kuat sama dia. Chemistry kamu kuat banget sama dia. Jadi berkali-kali kamu healing, kamu kayak sulit melupakan dia gitu. Jadi tahun 2021 tuh kamu rindunya luar biasa. Kangen banget sama dia ya. Padahal kamu tahu ini orang toksik, tapi kamu bisa merindukan dia begitu dalam. Mungkin karena dia ini berarti, dia hadir, membuat kamu semakin spiritual, dia itu bawa pelajaran berharga di hidup kamu banyak berubah sejak kehadiran dia, mungkin kamu menjadi pribadi lebih sabar, lebih kuat, lebih strong, lebih, ya, kamu tuh lebih hebat sekarang. Gitu. Jadi ketika ada seseorang yang mampu membuat kamu menjadi sangat luar biasa, ya nggak semudah itu kamu melupakan dia, meskipun dia banyak ngasih racun di hidup kamu. Gitu. Jadi kamu merasa ya, kamu udah menunggu dia sangat lama ya. Kamu menanti dia itu udah lama banget menurut aku ya. Ini udah lama nih gak ketemu, gak bicara. Jadi makin rindu.
rindu banget ya. Berkali-kali kamu mencoba sama yang lain, mencoba fokus dengan hal yang lain, kamu sulit melupakan dia. Rasa sayang kamu tuh besar banget sama dia, gitu. Mungkin gini loh ya, kamu menilai seseorang tidak dari keburukannya aja, tapi kamu menilai juga kebaikannya dia. Meskipun dia banyak keburukan juga, kamu ingat betapa berharganya dia buat hidup kamu. Kamu merasa ya, karena nih orang, gue belajar bersabar. Karena nih orang, gue belajar dewasa. Karena nih orang, gue semakin dekat sama Tuhan, semakin spiritual. Nah, terutama kamu tuh jadi tahu bagaimana menaikkan kualitas hidup kamu, dan kamu jadi tahu menghargai diri kamu. Kalau enggak bertemu orang ini, mungkin kamu masih seperti diri kamu yang dulu, gitu. Sweet banget ya. Jadi ini seperti ikatan spiritual, dua manusia yang diikat oleh semesta untuk saling membangun spirit satu sama lain, supaya tahu jati diri masing-masing, supaya tahu bagaimana cara mencintai yang sesungguhnya, gitu. Nah, kalau dia nih ya, di tahun 2021 mungkin di saat sudah lama tidak komunikasi, sudah lama tidak bicara, sudah lama tidak bertemu, ya, dia menyesal banget. Tapi ini energi bisa vice versa, bisa energi dia, bisa energi kamu. Ada seseorang di sini yang menyesal di tahun 2021 itu kayak pengen berjuang untuk seseorang yang disakiti itu, ya. Jadi file 1, file 2, file 3 ini kayak berkaitan gitu. Cuma ada memang berbeda sedikit-sedikit gitu. Tapi aku ngelihat file 1, file 2 sama pilihan 3 ini ada yang berkaitan di love story-nya kalian gitu ya. Di kehidupan percintaan kalian. Kalau dia tuh dia menyesal banget tentang apa yang terjadi di masa lalu, ya. Jadi kayak gini sih, Kak. Mungkin ketika kamu mendekatkan diri sama Tuhan, kamu surrender, kamu tidak mau terlalu menggebu-gebu supaya dia menjadi milik kamu dengan cepat sesuai dengan maunya kamu. Disitulah Tuhan ngasih kamu berkah secara cuma-cuma. Disitulah Tuhan memberikan dia secara langsung untuk kamu. Jadi tahun 2021 tuh kamu ngerasa kok, tiba-tiba dia muncul, tiba-tiba saat mengingat dia hati kamu tenang. Malah kamu tuh ngerasa kayaknya nih orang gak lama lagi deh datangnya, gak lama lagi deh buka blokiran, gak lama lagi deh bikin akun atau nunjukin akunnya. Kalau misalnya ada pembatasan komunikasi ya, gitu. Jadi menurut aku, di saat kita sudah mulai ikhlas terhadap sesuatu, terhadap seseorang, kita akan mendapatkannya sebenarnya. Tapi kalau kita semakin menggebu-gebu mengejar-ngejar dia, berharap dia tuh harus segera ada dalam pelukan kamu, ya, kamu akan semakin sulit mendapatkan dia. Gitu. Jadi ini seperti warning ya, seperti peringatan juga. Jodoh itu memang harus diperjuangkan, ya. Pasangan sejati, cinta sejati itu memang harus diperjuangkan. Tapi kalau kamu udah terlalu sering berkorban, itu terlalu over. Ada saatnya kamu tuh harus berhenti mencintai orang begitu begitu jor-joran, supaya kamu fokus sama diri kamu sendiri. Gitu. Jadi semesta dan Tuhan tuh mau kamu menyayangi diri kamu, memantaskan diri kamu, supaya nih orang gak meremehkan kamu lagi, gitu. Karena ketika kamu mencintai diri kamu, dia jadi tahu betapa berharganya kamu.
Soalnya kalau kita merawat diri, mencintai diri, kita tuh kelihatan mahal loh di hadapan orang. Kamu kelihatan mahal di hadapan dia. Jadi dia tuh sekarang harus muter-muter otak nih, harus ngumpulin banyak tenaga untuk dapetin kamu lagi, atau untuk bersama kamu. Mau status apapun kalian ini ya, mau jelas ataupun enggak sebelumnya, aku rasa dia itu memang ingin berjuang untuk kamu lagi, gitu. Jadi ya, mungkin selama ini dia ngerasa biasa aja, lo mau ada atau enggak, gue bodo amat sama lo, tapi sekarang dia ngerasa ya, kamu ada lagi dong. Kamu, ya, begitu. Di saat kamu sudah ikhlas dengan pengorbanan kamu mencintai diri, disitulah dia merasa kamu tuh berharga. Dan kamu patut untuk diperjuangkan. Gitu. Jadi, berkaitan ya, file 1, file 2, file 3. Oke? Aku rasa ini aja file 3, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.